Nah, baik sahabatku, jadi kita jumpa lagi di channel ini. Jadi kita akan bahas ya, karena banyak sekali pertanyaan seputar kalau terlambat bayar pinjaman online, pinjam di Shopee ya, apakah ada denda? Nah, jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, tetapi disclaimer terlebih dahulu, yang kami bahas adalah sebuah aplikasi pinjaman online yang ada di Shopee ya, yang mana adalah ada pinjam, ada Shopee Paylater ya. Nah, jadi kalau saran saya, kalau teman-teman nggak benar-benar kepepet, saya sarankan jangan ya. Jadi karena di sini ya takutnya kita nggak bisa membayarnya, teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman punya nih penghasilan setiap bulannya ya nggak masalah. Tapi kalau nggak kepepet banget ya itu saran saya jangan. Nah, di sini apakah ketika ada keterlambatan di bagian dari kita pinjaman online di Shopee ini apakah ada dendanya? Jadi kita akan mudah ya. Kita langsung masuk di aplikasi Shopee seperti ini. Nah, setelah masuk di aplikasi Shopee, jadi teman-teman harus membedakan antara Shopee Paylater dan pinjam. Kalau pinjam ini adalah pinjaman online di mana kita bisa menarik lewat rekening bank ataupun ditransfer lewat rekening bank. Nah, kalau Shopee Paylater ya ini kita kalau ingin belanja ya, misalkan seperti beli sekarang bayar nanti ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada pinjam, kita klik di bagian dari pinjam. Dan di sini untuk pinjam sendiri untuk limitnya itu di akun saya ini minimal kurang lebih sekitar 500.000, maksimal kurang lebih sekitar 50 jutaan. Dan di sini juga ada beberapa simulasi pinjamannya. Kalau 1 juta 12 bulan itu 102.000, kalau 2 bulan ini 519.000 ya. Jadi kalau jatah 2 bulan ini ya ada persenannya juga, asumsi tingkat biaya cicilan kurang lebih 1,95%. Nah, pertanyaannya di sini, apakah kalau kita ada keterlambatan, apakah ada denda dari pinjam di Shopee ini? Jadi jawabannya ada, teman-teman. Nah, berapa persen sih? Jadi pastikan tonton sampai akhir agar nggak gagal paham. Oke, jadi kalau kita terlambat di bagian dari Shopee Paylater, kita cek di bagian dari website resminya dari pinjam di Shopee ya. Jadi kita itu dendanya itu adalah sebesar 5%. Nah, jadi bagaimana cara membayar denda keterlambatan di pinjam? Jadi lakukan pembayaran sesuai denda keterlambatan pinjam. Dengan tagihan berjalan Anda, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulannya dari total tagihan, dan tagih pinjam akan otomatis terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dendanya itu 5%. Nah, misalkan kalau teman-teman langsung angsurannya sekitar 100.000, maka nanti akan bertambah sekitar 105.000. Jadi kan dikali 5%. Nah, 5 kali 100 adalah 5 ribuan. Jadi seperti itu. Nah, kalau 1 juta ya berarti 50.000, 1 juta 50.000. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi denda di pinjam ini adalah 5%. Jika tagihan pinjam Anda terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya, Anda tetap dapat membayar tagihan bulan sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan oke, tetapi disclaimer ya, untuk pinjam ini adalah sebuah pinjaman online yang sudah diawasi OJK, dan juga di sini tuh berada di aplikasi Shopee. Yakni kita bisa pinjam uang dari sini, kemudian untuk di bagian dari pinjamannya sendiri itu akan ditransfer ke via rekening bank. Jadi nggak bisa yang lainnya. Nah, jadi seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi apakah ketika ada keterlambatan menyetor untuk pinjaman online di pinjam ini, apakah ada dendanya? Ada ya, sekitar 5%. Jadi kalau 100.000 ya tinggal kalikan saja, 100 dikali 5% itu ya berarti 105.000. Nah, jadi seperti itu, ada penambahan 5%-nya itu kalau kita ada keterlambatan. Nah, jadi seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.